warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Amanda Busrubakti dengan NPM 21082601770. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari emergensi untuk menjelaskan mind map yang berjudul dengan hemotoraks. Jadi, hemotoraks merupakan konsekuensi yang sering terjadi akibat cedera toraks traumatik. Hemotoraks merupakan kumpulan darah di rongga pleura, ruang potensial antara pleura visceral dan parietal. Nah, etiologinya, hemotoraks merupakan manifestasi yang sering terjadi akibat cedera traumatik, tumpul ataupun tembus. Nah, pada struktur toraks, sebagian besar kasus hemotoraks disebabkan oleh mekanisme tumpul dengan tingkat kematian keseluruhan sebesar 9,4%. Penyebab non-trauma lebih jarang terjadi, contohnya meliputi dari iatrogenik, neoplasia, koagulopati, dan proses dari infeksi. Untuk patofisiologinya, perdarahan ke dalam hemitoraks dapat timbul dari cedera diafragma, mediastinum paru, pleura, dinding dada, dan abdomen. Setiap hemitoraks dapat menampung dari 40% dari volume darah yang bersirkulasi dari pasien. Nah, penelitian telah menunjukkan bahwa cedera pada pembuluh darah interkostal, misalnya pada arteri interna dan pembuluh darah paru, dapat menyebabkan perdarahan signifikan yang memerlukan penanganan invasif. Darah di rongga pleura mempengaruhi kapasitas vital fungsional paru-paru dengan menciptakan dari hipoventilasi alveolar. Hemotoraks yang besar dapat menyebabkan dari peningkatan tekanan hidrostatik yang memberikan tekanan pada vena cava dan parenkim paru, yang dapat menyebabkan gangguan pada preload dan peningkatan resistensi vaskular paru. Mekanisme ini akan mengakibatkan fisiologi hemotoraks tegang dan menyebabkan ketidakstabilan hemodinamics yang menyebabkan nanti menjadi kolaps kardiovaskular dan akan menjadi kematian. Untuk penanganannya pertama ada primary survey. Yang pertama itu ada airway. Kita harus menilai apakah ada obstruksi jalan nafas. Apabila terdapat obstruksi jalan nafas seperti gargling, maka kita harus suction terlebih dahulu dan memanuver pasien dengan head tilt chin lift. Lalu yang kedua ada breathing. Kita harus menilai respiratory rate dan saturasi oksigen dari pasien. Apabila respiratory rate-nya lebih dari 22, maka kita akan beri oksigen. Apabila respiratory rate-nya kurang dari 12, maka kita akan intubasi. Dan selanjutnya kita akan periksa bagian toraksnya. Apabila pada saat kita perkusi redup, maka kemungkinan terdapat cairan pada paru, maka kita siapkan torakosintesis atau WSD. Yang ketiga itu ada circulation. Kita menilai tanda-tanda shock dimulai dari tekanan darah, heart rate, dan akralnya. Lalu selanjutnya ada disability. Kita menilai dari pupil dan skor GCS ataupun glaucoma scale. Yang pertama itu ada mata. Itu kita nilai spontan terbuka 4, terbuka pada saat diberi perintah 3, terbuka pada saat diberi rangsangan nyeri itu 2, tidak terbuka 1. Lalu ada verbal. Apabila dia berorientasi baik 5, bingung 4, kata yang tidak sesuai 3, mengerang 2, ataupun tidak bersuara itu 1. Lalu ada motorik. Apabila dia mengikuti perintah 6, melokalisir nyeri 5, menarik ekstremitas 4, fleksi abnormal 3, ekstensi abnormal 2, ataupun apabila tidak ada gerakan itu 1. Lalu ada exposure. Kita hangatkan pasien untuk mencegah hipotermia dan kita lock roll untuk menilai apakah terdapat jejas di bagian punggung pasien. Lalu selanjutnya ada secondary survey. Setelah pasien sadar, maka selanjutnya kita tanya pasien mengenai beberapa hal atau disebut sebagai anamnesis singkat. Anamnesis tersebut dapat disingkat menjadi ample. Yang pertama itu ada alergi, medication, past illness, last meal, dan environment. Setelah itu kita periksa head to toe untuk memastikan apakah ada luka lain pada pasien. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Ya, pertama itu ada ronsen dada. Didapatkan perdarahan masif yang menutupi sulcus pada costophrenicus. Lalu ada CT scan. Nah, CT scan ini digunakan pada perdarahan yang sangat sedikit, sehingga gambaran ronsen toraks meragukan, atau pada keadaan di mana gambaran ronsen toraks menunjukkan hemotoraks persisten. Adanya hasil CT scan yang menunjukkan cairan pada kavum pleura harus dianggap sebagai darah, sampai terbukti bukan. Lalu selanjutnya ada USG. Nah, USG ataupun ultrasonografi umumnya digunakan pada situasi gawat darurat sebagai alat diagnostik pertama di unit trauma. Kelebihan dari ultrasonografi ini adalah untuk mendeteksi hemotoraks lebih cepat dibandingkan ronsen toraks maupun CT scan.
Nah, dilaporkan bahwa USG ini memiliki sensitivitas 92% dan spesifisitas 100% dalam mendeteksi dari hemotoraks. Namun, kekurangan dari USG ini adalah alat tidak dapat mendeteksi cedera yang terkait dengan hemotoraks yang diidentifikasi melalui ronsen dan CT scan, seperti adanya fraktur, adanya pembesaran mediastinum, serta ataupun adanya pneumotoraks. Nah, untuk tata laksananya, pertama itu ada torakostomi atau kateter interkostal, merupakan tata laksana awal hemotoraks. Kateter interkostal dimasukkan ke dalam rongga pleura untuk mendrainase darah, udara, pus maupun cairan lainnya. Nah, ukuran tabung yang biasa digunakan adalah 36 frank. Namun, beberapa penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ukuran 28 sampai sampai ukuran 32 frank dengan 36 sampai dengan 40 frank pada trauma toraks. Kateter interkostal diarahkan ke posterior mempertimbangkan pergerakan darah ke arah posterior pada pasien supinasi. Kateter interkostal umumnya dimasukkan pada sela iga ke-6 atau ke-7 pada linea mid-axillaris. Setelah pemasangan kateter interkostal, sebaiknya dilakukan ronsen toraks ulang untuk mengevaluasi posisi pada kateter interkostal dan untuk menentukan jumlah hemotoraks yang tersisa. Lalu kita dapat menggunakan antibiotik profilaksis. Pemberian antibiotik pada pasien hemotoraks dianjurkan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi infeksius. Pedoman dari The Eastern Association for Trauma merekomendasikan penggunaan antibiotik cefalosporin generasi pertama dalam 24 jam pada pasien dengan kateter interkostal. Namun, apabila sudah terjadi empiema, maka antibiotik yang direkomendasikan adalah yang spesifik untuk bakteri tersebut. Apabila bakterinya ada Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Nah, untuk pemberian dari antibiotik dapat mengurangi angka kejadian dari pneumonia dari 14,8% menjadi 4,1% dan empiema dari 8,7% menjadi 0,8%. Lalu selanjutnya ada pembedahan. Pembedahan dengan torakotomi dilakukan apabila terdapat salah satu temuan. Pertama, ada evakuasi darah lebih dari 1000 mili pada torakostomi yang sudah termasuk sebagai hemotoraks masif. Lalu, perdarahan mencapai 1150 sampai dengan 200 mili per jam dalam waktu 2-4 jam. Lalu transfusi darah berulang untuk menjaga kestabilan hemodinamik. Selain itu, pembedahan juga dapat dilakukan apabila pertama itu terdapat gumpalan hemotoraks yang tidak dapat dievakuasi. Lalu terdapat kardiak tamponade, lalu ada defek pada dinding dada. Nah, kebocoran udara atau ekspansi paru yang tidak adekuat meskipun telah dilakukan drainase. Lalu ada cedera pada pembuluh darah besar, esofagus, diafragma, serta jantung. Terakhir, untuk prognosisnya, morbiditas dan mortalitas hemotoraks traumatik berkolerasi dengan tingkat keparahan cedera dan resiko komplikasi lanjut, yaitu empiema dan fibrotoraks ataupun paru-paru yang terperangkap. Pasien dengan hemotoraks beresiko mengalami empiema yang mengakibatkan perawatan di ICU ataupun di rumah sakit dalam jangka panjang. Audio Jungle.